keyakinan dan tidak menganggap mereka sama juga gitu. Jadi hidup berdampingan dengan perbedaan. Itulah yang ingin kita sampaikan di sini. Nah, jadi ketika kita berbicara agama-agama bukan berarti agama lain benar. Islam paling benar dalam ranah keimanan kita, dalam ranah interlum kita. Nah, yang di sini kita tonjolkan adalah bahwa semuanya yang melaksanakan siapa? Penganut agama Hindu siapa? Manusia bukan? Manusia kan? Kristen manusia? Manusia. Buddha manusia? Manusia. Nah, yang ingin kita rangkul adalah persamaan dari persepsi semua yang melakukan, semua penganut, dan semua yang melaksanakan agama, semuanya sama, yaitu manusia. Perlakukanlah mereka Sebentar, dengan sebentar. manusiawi, apapun agamanya. Oke? Jadi jangan sampai kalian mau berbuat baik nanya dulu Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Enggak. Kalian agama Islam misalkan diperlakukan baik oleh non-Muslim. Seneng nggak? Seneng. Orang lain pun gitu. Ketika misalkan kalian kalau misalkan diberi hadiah itu seneng, yang lain pun diberi hadiah akan seneng. Ketika kalian diperlakukan dengan jujur, agama lain pun diperlakukan dengan jujur, seneng. Nah, ranah-ranah eksterlum inilah yang akan kita rangkul, bukan keyakinannya, tapi bagaimana nilai-nilai dasar, nilai-nilai universal, yaitu dia sama-sama manusia. Sekarang gini deh, ini kan mimbar akademik bebas ya. Kira-kira kalian rugi gak kalau Kristen ada di surga? Hah? Rugi, Pak. Enggak ya? Enggak. Hindu? Enggak. Enggak, Pak. Enggak ya? Ini nih yang kaum-kaum radikal, sedikit-sedikit kafir, ya kan? Sedikit-sedikit neraka, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit togut, sedikit-sedikit serang, sedikit-sedikit jihad. Itu kan seolah-olah surga itu milik dia. Ya kan? Seolah-olah dia punya orang dalam surga. Padahal apa ruginya kalau misalkan Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, ini mimbar akademik ya. Walaupun nanti di ranah keilmuan, ranah interlum kita beda. Ini ranah publik, mimbar akademik. Walaupun misalkan mereka ketika berbuat baik semuanya ke surga dengan izin Allah misalkan, apakah rugi kalian? Enggak kan? Justru rame kan banyak orang. Ya, daripada kalian sendiri yang luasnya 7 langit 7 lapis bumi sendiri. Kalian mau ngapain? Sendiri di surga. Nggak ada temen. Ya, mending bareng-bareng. Nggak ada ruginya juga. Sama kejadiannya seperti saat ini. Apakah kalian rugi misalkan yang Hindu makan, Buddha makan, Islam makan? Enggak kan? Allah tidak mempersalahkan kan? Allah memberi rezekinya itu kepada siapapun di dunia ini. Apakah ada ceritanya? Islam matahari gratis, Kristen matahari bayar? Enggak kan? Apakah ada ceritanya Islam napas gratis udaranya, Hindu harus bayar udaranya? Enggak kan? Kasih sayang Allah itu rahmatan lil alamin. Kasih sayang untuk semua. Kenapa kita mempermasalahkan sebagai manusia yang beda keyakinan? Nah, ini yang harus kita kedepankan. Carilah nilai-nilai persamaan dalam setiap agama. Walaupun pasti yang namanya keyakinan itu berbeda. Nanti akan kita bahas bagaimana unsur-unsur dari agama itu. Nah, ini ya yang unik di mana? Yang unik di Indonesia itu. Ini kan luar biasa Indonesia itu ya. Kita. Nah, Indonesia ini kan ini ya negara jadi selain suku, bahasa, budaya gitu kan.
di Indonesia itu agama pun sangat beragam. Nah, keberagaman ini, perbedaan ini untuk menjadikan Indonesia itu negara yang semakin kaya, semakin beragam, dan semakin terkoneksi satu sama lain. Kenapa saya katakan begitu? Kalau di Indonesia, kalau di dunia semuanya seragam, itu tidak akan saling melengkapi. Justru karena beragam, ini yang menjadi Indonesia kaya. Ini yang menjadi Indonesia berwarna. Ini yang menjadi Indonesia berbeda. Jadi harus kita akui bahwa di Indonesia itu bukanlah negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum agama tertentu. Ya, di kita mengakui agama atau kepercayaan itu bahwa semua yang hadir di sini dilindungi. Semua yang menganut agama di Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Bahkan dituangkan dalam Pancasila, sila pertama. Yaitu, jadi dari sini kita paham bahwa agama atau kepercayaan itu menjadi hal yang sangat penting. Tapi kita tidak boleh menafikan bahwa yang menganut agama semuanya sama, yaitu manusia. Jadi kita dekati nilai-nilai kemanusiaannya. Kita bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu dapat ditampilkan, dapat dikedepankan. Sampai sini, ada yang ingin kalian diskusikan terlebih dahulu? Silakan, Ada barangkali. Pak, nih Enggak, siapa? Nevi. Nevi, saya Eh, informasi. Oh, Yo, saya. iya Pak. Oh ya Pak, Namanya? Saya pengen menjelaskan dikit soal pelajaran agama. Nah, Iya. jadi kan kalau pelajaran agama ini penting dalam kehidupan. Nah, jadi kan setiap orang sih pasti mereka mempunyai agama yang berbeda-beda. Nah, jadi contohnya agama agama Islam. Jadi kan agama Islam itu larangannya itu makan babi. Terus habis itu agama agama Kristen, agama Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Nah, jadi kan dalam beberapa agama itu juga memiliki apa? Juga memiliki peraturan masing-masing dan mempunyai larangannya. Nah, jadi kalau apa? Kalau misalnya kalau misalnya ada apa? Kalau misalnya ada orang yang kalau misalnya ada orang yang apa? Yang berbuat perzinahan itu akan dicambuk. Terus habis itu bagi apa? Bagi orang yang apa? Yang suka yang suka apa? Yang suka menghina agamanya atau apa? Atau misalnya mengotori agamanya. Nah, jadi itu kalau apa? Misalnya orangnya itu menghina agamanya itu berarti disebut kafir. Nah, jadi kan kalau setiap agama itu kan sudah apa? Sudah mempunyai peraturannya masing-masing dan jadi habis itu semua semua orang yang apa yang melanggar atau berbuat dosa pastinya mereka akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti bagi siapa yang berbuat dosa. Nanti di akhirat dia akan mendapatkan ganjarannya sesuai dengan amal perbuatannya. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih atas sharingnya, atas masukannya, memperkaya referensi kita tentang agama. Luar biasa, Saudara Nevi. Ada lagi yang ingin berkomentar atau memberikan pendapat, saran, dan lain sebagainya? Silakan. Oh iya, gini, jangan lupa. Ini tuh ilmu politik dari kelas apa?
Bentar, saya lihat dulu. Ini tuh ilmu politik kelas mana ya? Bentar loading nih. Kelas H sampai kelas O ya? Iya nggak? Iya, Pak. H sampai O ya? Ilmu politik H sampai O. Jadi gini, buat KM-nya kelas masing-masing, buat KM kelas masing-masing, mohon perhatiannya. Kelas H sampai kelas O, saya minta yang melaporkan perkuliahan. Jadi dilaporkan siapa aja yang tidak hadirnya. Kalau misalkan kelas H, misalkan Pak kelas H hadir semua, udah aja gitu. Pak kelas I hadir semua. Pak kelas O hadir semua. Kalau misalkan mau lapor yang tidak masuk, misalkan Pak kelas misalkan, gitu ya, paham ya? Jadi dilaporkan kalau misalkan masuk Pak masuk semua, kalau misalkan Pak yang tidak masuknya si Anu. Jadi nanti di akhir perkuliahan untuk setiap KM atau penanggung jawab mata kuliah atau apapun itu, silahkan kalian melaporkannya ke saya. Ada nomor saya? Ada nggak? Kalau nggak ada saya kirim. Belum Pak, belum Pak. Nah, nah itu nomor saya. Silakan nanti kalian WhatsApp ke saya. Pak, ini kelas apa H semuanya masuk. Pak, ini kelas I semuanya masuk. Atau misalkan Pak kelas ini hanya ini saja yang nggak masuk. Oke, itu ya. Baik, saya share screen dulu ya sebentar ya. Kita ke materi dulu. Sudah muncul di kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi pada pertemuan kedua ini, kedua dan ketiga, kita akan berbicara tentang studi agama, yaitu mengenalkan 6 agama di Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, sengaja saya breakdown seperti ini. Kenapa? Kebanyakan kalau sekali ya. Jadi secara garis besarnya gini. Jadi agama di dunia ini, ya, di dunia, agama di dunia ini dibagi menjadi dua secara garis besar. Satu agama samawi, yang kedua agama ardi. Samawi itu apa? Samawi itu atas, langit. Jadi kiasan, ya, kiasan bukan sesungguhnya. Jadi bahasa samawi itu adalah samawi itu kan langit. Jadi agama yang diturunkan untuk manusia. Jadi identiknya dengan samawi karena turun. Jadi agama samawi itu adalah agama yang Allah turunkan untuk umat manusia. Atau agama samawi itu adalah agama yang bersumber dari wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Rasulnya untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk kehidupan. Nah, agama samawi ini berlandaskan pada kepercayaan bahwa Tuhan itu esa. Berapa agama samawi, beberapa contoh agama samawi adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi sekali lagi, agama itu ada dua, samawi sama ardi. Pembagiannya ya, samawi itu yang Allah turunkan, risalah yang Allah berikan, ada agama ardi yang kedua. Apa itu agama ardi? Ardi itu bumi, ya, kiasan ya. Jadi ardi itu adalah bumi. Jadi agama yang berdasarkan atau berkembang dan dikreat oleh manusia yang ada di bumi. Itu agama ardi. Jadi agama ardi itu adalah
agama yang berkembang berdasarkan budaya, daerah, atau pemikiran seseorang yang ada di bumi ini. Agama Ardi berlandaskan pada ketuhanan yang tidak pasti. Berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, karena pada dasarnya hanya diciptakan dari hayalan atau bagaimana konsep ideal menurut pemikiran mereka. Contohnya, Hindu, Konghucu, Buddha, itu termasuk agama Ardi. Nah, kenapa sih Allah menciptakan agama untuk umat manusia? Gitu kan pertanyaannya. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah dan sebagai bentuk tanggung jawab Allah bahwa Allah menciptakan manusia dan Allah ingin manusia yang diciptakannya itu kembali kepada Allah dengan selamat. Karena konsekuensi ini Allah menciptakan manusia dan supaya manusia juga kembali kepada Allah dengan selamat, Allah berikan jalan, ya kan? Nah, jalan inilah agama itu. Tidak cukup dengan jalan, Allah berikan rambu-rambu, yaitu berupa Al-Quran dan hadis. Tidak cukup rambu-rambu, Allah berikan guide-nya, yaitu Nabi dan Rasul, gitu. Jadi itulah kenapa ada agama, agar manusia selamat hidupnya di dunia dan di akhirat, dan manusia kembali kepada Allah dengan selamat. Makanya Allah ciptakan, Allah berikan jalan berupa aturan-aturan, seperangkat aturan yang dituangkan dalam agama. Lantas, agama itu apa sih secara bahasa? Nah, agama ini apa sih? Agama ini artinya kalau lihat bahasa Sanskerta ya, A itu tidak, A tidak, gama kacau. Jadi agama itu artinya tidak kacau. Jadi kenapa beragama? Agar manusia tidak kacau hidupnya. Agar manusia lebih teratur. Nah, yang jadi permasalahan, kalau di sebuah daerah sudah lagi tidak kacau, apakah perlu agama? Gitu kan? Atau agama juga diartikan dengan A itu cara, gama itu jalan. Jadi agama itu adalah cara berjalan menempuh keridhaan Allah. Atau ada yang mengatakan bahwa agama itu ada religion, yaitu cara-cara peribadatan. Atau ada yang mengatakan agama itu din, ad-din. Di kita kan di Islam lebih mengenalnya agama itu dengan ad-din. Ada balasan atau pahala, ada keturunan, kekuasaan, pengaturan, perhitungan, taat dan patuh atau kebiasaan. Itulah agama. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi agama, kalau tadi agama samawi itu udah dari awalnya monoteisme, kalau agama Ardi itu berkembang pemikirannya. Kenapa manusia membutuhkan agama? Karena manusia merasa dirinya lemah. Ada kekuatan di luar dirinya yang ia gantungkan kepada itu. Karena pemikiran manusia itu berkembang, konsep Tuhan pun di awal itu adalah sangat sederhana. Contoh misalkan konsep ketuhanan pertama kali kepercayaan yang ada itu adalah kepercayaan dinamisme. Dinamisme itu apa? Dinamisme itu Tuhan itu adalah benda-benda yang bertuah itu mereka anggap sebagai Tuhan. Contoh, saya misalkan percaya bahwa batu saya ketika digosok-gosok saya lihat perempuan, nanti perempuannya suka ke saya. Saya mentuhankan cincin ini dan saya anggap Tuhan. Nah, inilah dinamisme. Jadi kebayang ya, banyak benda yang dianggap Tuhan. Wah, nanti Tuhannya banyak. Nah, supaya bendanya marah, harus kita kasih sesajen. Itu kan berapa banyak sesajen yang harus kita keluarkan. Nah, setelah ada dinamisme, kemudian manusia berkembang pemikirannya. Mereka meyakini bahwa, oh ternyata Tuhan itu berupa roh nenek moyang. Mereka mengenal dengan yang namanya anime. Anime, yaitu anime itu ruh. Animisme gitu kan. Mereka mengenal dengan animisme. Tuhan itu adalah segala sesuatu yang memiliki kekuatan dan mereka katakan itu roh nenek moyang.
Makanya kalian jangan salah ketika misalkan melihat sesajen-sesajen di gunung, sesajen-sesajen di pohon dan lain sebagainya, karena mereka yakin di sana ada roh yang menunggunya dan mereka katakan itu sebagai Tuhan. Karena keterbatasan pemikiran dan keterbatasan kemampuan mereka memahami konsep Tuhan. Lantas manusia berpikir kalau setiap benda memiliki tuah, setiap benda memiliki Tuhan, setiap benda ada roh nenek moyangnya, berapa banyak Tuhan yang harus ada? Berapa banyak kita menghabiskan seserahan atau sesembahan untuk Tuhan-Tuhan itu? Itu kan akan repot. Akhirnya dibentuklah politeisme, ya kan? Dulu kan dikenal politeisme itu banyak Tuhan, ada dewa dan dewi. Nah, ini muncul mulai pemahaman politeisme, muncul dewa, muncul dewi, itu politeisme. Dewa padi, Dewi Sri, dewa matahari, dewa Jes, ya, dewa 19. Nah, itu kan Tuhan semua ya. Dewa dua kalau di Sunda mah ya. Tahu dewa dua ya? Dewala. Nah, lantas orang berpikir, kalau Tuhannya banyak, nanti pengambil kebijakannya siapa? Hanya berpikir. Setelah politeisme itu, mereka bergeser lagi kepada yang namanya henoteisme. Henoteisme itu, heno itu satu negara satu Tuhan, isme itu kepercayaan. Jadi agama di sebuah negara itu satu Tuhannya, satu keyakinannya. Dan itu akan berbeda. Nah, karena konsepnya ini dari pemikiran manusia, tentu pemikiran manusia di negara yang satu dengan negara yang lain akan berbeda, sehingga menghasilkan konsep ketuhanan yang berbeda. Makanya kalian jangan heran, ada agama-agama atau negara-negara yang sampai saat ini masih ada agamanya itu, ya kan? Contoh misalkan di Jepang, di Korea, itu bentuk agamanya beda sendiri. Ini menandakan bahwa agamanya tidak universal. Agamanya tidak berlaku untuk seluruh umat manusia. Nah, sehingga ketika kita melihat, oh ternyata agama-agama yang ada di negara-negara tertentu itu berbeda-beda. Akhirnya setelah henoteisme, muncul paham yang namanya monoteisme. Monoteisme itu yakin dan percaya bahwa Tuhan itu satu di seluruh dunia. Akhirnya henoteisme ini ada yang ada yang menjadi monoteisme, tapi banyak juga henoteisme sampai detik ini. Itulah agama. Kenapa? Karena manusia merasa dirinya tidak mampu untuk menjangkau sesuatu yang di luar kemampuannya, maka dia sandarkan kepada Tuhan. Sehingga agama dapat dimaknai bahwa agama itu adalah undang-undang ilahi yang didatangkan Allah untuk menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia di alam dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Inilah orientasi agama. Jadi bagaimana ajaran tentang Tuhan, di mana penganut-penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral, atau sosial atas dasar aturan-aturannya. Jadi yang namanya agama itu pasti, agama apapun ya, kita lihat. Semua agama apapun itu pasti ada keempat aspek ini. Yang pertama ada aspek kredial, yang kedua ada aspek ritual, yang ketiga ada aspek moral, yang keempat ada aspek sosial. Jadi semua agama, apapun itu agamanya, empat aspek ini pasti ada. Yang pertama, aspek kredial atau menyangkut tentang akidah, atau kita lebih mengenal bahwa di dalam agama itu ada ajaran atau doktrin-doktrin tentang ketuhanan yang harus diyakini, bukan ketuhanan untuk diperdebatkan. Gitu. Ini yang harus kita pahami, bahwa di dalam agama pun, di dalam agama apapun itu ada yang namanya aspek kredial. Kita harus yakin. Jadi kalau sudah yakin terhadap Tuhan yang kita sembah, meningkat kepada aspek kedua, yaitu aspek
ritual atau aspek ibadah, yaitu bagaimana tata cara berhubungan dengan Allah. Jadi kalau kredianya nggak ada, nggak mungkin kita ibadah. Contoh misalkan, kenapa kita sholat? Kenapa kita zakat? Kenapa kita puasa? Karena kita meyakini bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah aspek-aspek ritual. Jadi, bagaimana kita melaksanakan ritual kalau kita tidak yakin terhadap Allah, gitu kan? Inilah yang harus kita pahami. Nah, yang ketiga, di dalam agama itu pasti ada aspek moral, akhlak, yaitu tentang ajaran baik, buruk, benar, salah berperilaku dan bertindak yang disandarkan kepada nilai-nilai agama. Nah, yang keempat, di dalam agama itu pasti ada aspek sosial, yaitu aspek muamalah, yaitu ajaran agama tentang aturan hidup bermasyarakat. Itu pasti ada semua. Lantas, baru tadi kita bahas macam-macam agama, kemudian agama, dan kita bahas tentang Islam sekarang. Apa itu Islam? Nah, ini Islam, salam dan salamah. Aslama itu berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada Allah. Kalau kita tidak berserah diri kepada Allah, tidak ikhlas dan tidak ridho diatur dengan perintah Allah, karena tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, yang ditakutkan kita malah diatur oleh hawa nafsu kita. Kalau kita tidak berserah diri kepada Allah, takutnya kita dikuasai oleh setan yang mengatur semua kehidupan kita. Nah, di kita kan simbol berserah diri itu ngangkat tangan ya. Coba kalian ketika sholat, Allahu Akbar, ini ngangkat tangan kan, udah nyerah ini, udah berserah diri ini, jangan bergerak, udah. Nah, ini konsekuensinya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti kita mah kecil. Konsekuensinya menyerahkan diri kita ini kepada zat yang maha segalanya, dan kita tidak layak untuk sombong, karena kita siapa tuh? Manusia. Allah yang Maha Besar, manusia mah siapa gitu kan? Jadi tidak sepantasnya disombongkan. Yang kedua, salam, tentram dan damai. Jadi Islam itu secara bahasa dia adalah agama yang memberi ketentraman, yang memberi kedamaian. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Nah, yang ketiga, salamah. Salamah itu keselamatan. Jadi yang namanya umat Islam akan mendapatkan keselamatan. Orientasinya di mana? Bukan hanya di dunia. Yang namanya keselamatan umat Islam itu transenden. Ada dunia, ada akhirat. Ada kehidupan yang abadi setelah kematian. Dan itu menjadi sebuah kajian atau sebuah hal yang harus kita perhatikan. Jadi ketika seseorang berserah diri secara total kepada Allah, maka dia akan merasa damai atau tentram hidupnya, baik lahir maupun batin. Dan jika sudah merasa damai, maka akan selamat dari berbagai hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah Islam. Orientasinya bukan hanya dunia, tapi bagaimana dunia dan akhirat. Itu dari segi bahasa. Nah, secara istilah, Islam itu adalah wahyu Allah yang diturunkan untuk manusia yang berakal sehat. Kenapa saya dimerahin sengaja? Nanti kita lihat. Yang memilih Islam itu pasti mereka akalnya sehat. Dan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kenapa Islam? Islam itu sebuah ajaran atau agama yang diturunkan Allah untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad. Dan di dalamnya mengandung petunjuk-petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah agama. Bagaimana manusia akalnya supaya sehat, kemudian
eh, terarah hidupnya, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, silahkan pilih Islam. Kenapa? Karena Islam itu kita pahami bukan hanya damai, tapi Islam itu harus bisa mendamaikan. Islam itu bukan berarti selamat, tapi orang beragama Islam atau Muslim itu harus bisa menyelamatkan. Dan orang Islam itu harus bisa menundukkan seluruh nafsunya, menundukkan seluruh keinginan manusiawinya, dan menundukkan alam untuk beribadah kepada Allah. Itu luar biasa tuh. Nah, kita lihat kenapa kita harus meyakini bahwa Islam itu adalah sebagai agama yang paling benar untuk kita semua. Kita lihat seperti tadi yang sudah Allah beri yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa Allah menciptakan manusia dan Allah ingin manusia itu kembali kepada Allah dengan selamat. Allah berikan jalan berupa agama. Iya Kita lihat banget ini. teori. Jadi gini, tadi Allah ingin menciptakan Allah menciptakan manusia dan ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Namun tidak mungkin manusia semuanya komunikasi kepada Allah dengan seperti biasa. Justru karena beda frekuensi, ya. Ih, lucu gak sih? Oke. Jadi gimana caranya? Oh, ternyata caranya itu adalah bagaimana Allah mengangkat atau Allah mengambil utusan dari kalangan manusia sendiri untuk risalah-risalah yang Allah ingin sampaikan itu dapat tersampaikan kepada umat manusia. Jadi Allah sebagai Khalik, manusia sebagai makhluk itu beda level. Enggak apple to apple. Jadi Allah harus memilih umat manusia. Utusannya, risalah-risalahnya dapat tersampaikan. Sehingga Nabi dan Rasul pertama yang Allah pilih untuk menyampaikan risalah agar manusia selamat, umatnya selamat adalah Nabi Adam. Nah, Nabi Adam di sini menyampaikan risalah dari Allah untuk umatnya, agar umatnya selamat. Bukan hanya di dunia, tapi selamat di akhirat. Yang jadi permasalahan ketika Nabi Adam wafat, ya kan risalah kepada Nabi Adam sudah nggak ada, itu bagaimana? Sedangkan masalah semakin kompleks, umat semakin banyak. Tentu Allah harus memilih lagi utusan di bumi, yaitu dipilihlah Nabi Idris. Nah, konsekuensinya ajaran Nabi Idris ini adalah ajaran yang selaras dengan ajaran Nabi Adam, dan ajaran Nabi Idris adalah ajaran yang menyempurnakan ajaran Nabi Adam. Tidak boleh bertentangan. Berikutnya begitu pun selanjutnya. Ketika Nabi Idris wafat, agama semakin berkembang, manusia semakin banyak, masalah semakin kompleks, kemudian ajaran-ajaran Nabi Idris sudah tidak lagi menjawab tantangan zaman, sehingga Allah mengambil atau mengangkat utusan atau nabi barunya lagi, yaitu Nabi Nuh. Konsekuensinya ajaran Nabi Nuh itu adalah ajaran yang menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya, dan ajaran Nabi Nuh adalah ajaran yang selaras dengan nabi-nabi sebelumnya. Tidak mungkin ada perbedaan dan tidak mungkin ada kontroversi. Karena semua sumbernya sama. Begitupun sampai akhir, yaitu agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad merupakan agama yang menyempurnakan ajaran agama-agama sebelumnya dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa, Harun, Zulkifli sampai Nabi Muhammad. Nah, jadi ketika kita melihat ini, kita harus meyakini bahwa agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad merupakan agama yang menyempurnakan agama-agama lain dan isinya selaras dengan agama-agama lain. Lantas Islamnya yang mana? Secara umum Islam itu adalah agama yang Allah turunkan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan tidak mungkin ada perbedaan.
Kalau secara khusus, agama Islam itu apa? Islam itu adalah agama yang hanya diturunkan kepada umat Nabi Muhammad. Itu secara khusus. Ini dari segi risalah yang diturunkan kepada Nabi. Yang kedua, belum cukup dengan ini. Kita lihat dengan kitab sucinya. Kitab suci itu kan ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Misalkan di sini Allah memberikan risalah-risalah berupa Taurat. Taurat kepada malah siapa? Nabi siapa? Taurat tuh Musa ya. Allah memberikan Taurat berupa ajaran-ajaran kepada Nabi Musa. Misalkan di sini diberilah Taurat sebagai pedoman. Ketika Nabi Musa wafat, Tauratnya tidak lagi mengcover, Allah turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyempurnakan kitab Taurat itu. Dan ajaran kitab Zabur pasti lebih sempurna daripada kitab Taurat. Kalau di Zabur sudah tercover semua, ngapain Taurat masih digunakan? Gitu kan? Berikutnya sama. Ketika Zabur tidak bisa mengakomodir, Allah turunkan lagi Injil kepada Nabi Isa. Konsekuensinya apa tuh? Isi dari Taurat kemudian isi dari Zabur itu harus selaras dengan Injil. Dan kalau Injil sudah diselaraskan atau Injil menjadi penyempurna ajaran sebelumnya, ngapain Taurat sama Zabur masih dibaca? Sampai terakhir kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan mukjizatnya berupa Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah yang menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil. Isinya berarti tidak mungkin atau tidak boleh kontroversial dari Taurat, Zabur, dan Injil. Dan hasilnya di dalam Al-Quran juga adalah Al-Quran sebagai penyempurna Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, ini dari segi teori bahwa Islamnya adalah agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya, dan kitab suci merupakan kitab suci yang menyempurnakan kitab suci sebelumnya. Sehingga Allah tegaskan di dalam Al-Quran, kata Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama dan telah kuciptakan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi di sini. Yang pertama, pada hari ini telah kusempurnakan dan ada yang diridhoi. Jadi apa yang disempurnakan oleh Allah untuk manusia? Yaitu agama Islam. Apa yang Allah ridhoi agamanya? Yaitu agama Islam. Kalau hanya yang diridhoi Islam dan yang disempurnakan Islam, yang lain bagaimana? Nah, kalian bisa jawab sendiri. Tapi sekali lagi, keyakinan ini adalah dalam ranah keimanan kita, bukan untuk diekspos di ranah publik atau external. Nah, ini ruang lingkup ini saya rasa nanti kalian baca sendirilah. Nah, yang berikutnya saya loncat Kristen dan Katolik. Jadi gini, Kristen dan Katolik itu sebetulnya sama. Itu aliran utamanya adalah Kristiani. Jadi kalau di kita dikenal itu Kristen itu adalah Kristen Protestan. Ada yang Katolik. Nah, kalau Katolik itu ini masih terpusat di Vatikan. Jadi gini, keduanya itu memiliki dasar keyakinan yang sama, yaitu menganggap Yesus Kristus itu sebagai juru selamat. Perbedaannya apa? Perbedaan mendasar terkait aspek kepercayaan, keagamaan, dan struktur organisasinya kita lihat. Otoritas rohani untuk Kristen itu dipegang oleh pemimpin gereja lokalnya. Makanya gereja kaum Kristen Protestan itu bebas siapa saja yang akan menjadi gerejanya. Nah, kalau di Katolik itu pemimpin tertingginya itu adalah dipimpin oleh Paus di Vatikan. Jadi agama Kristen itu muncul sebagai hasil reformasi Protestan abad ke-16 yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti
Martin Luther dan John Calvin. Jadi itu bedanya. Nah, sementara itu agama Katolik muncul akibat pengaruh dari tokoh-tokoh seperti Santo Thomas dan Paus Fransiskus. Dari struktur gerejanya pun antara Kristen dengan Katolik itu beda. Kalau di Kristen itu salibnya kalian tahu ya. Salibnya itu tidak ada gambar orang. Itu Kristen. Kalau Katolik itu ada gambar orangnya yang disalib nih. Kalian mungkin pernah lihat. Kalau Katolik itu ada. Nah, struktur gereja di Kristen itu desentralisasi dengan banyak denominasi yang memiliki tata cara dan kepentingan yang berbeda-beda. Kalau di Katolik itu terpusat hierarkisnya dipimpin oleh paus. Kemudian diikuti oleh para kardinal, uskup dan imam. Mohon maaf. Nah, jadi itulah sebetulnya Katolik sama Kristen itu sama-sama Kristiani. Kalau di kita lebih mengena Kristen itu adalah Kristen Protestan dan Katolik adalah yang berbeda lagi. Padahal dua-duanya dari dasar yang sama yaitu Kristiani. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa sampai akhir. Terima kasih atas segala kesempatan dan waktunya. Saya tunggu laporan-laporannya dari kalian dari masing-masing PJ. Nanti minggu depan saja kita diskusinya ya. Jumat depan maksud saya ya, Jumat depan. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi kebaikan dan berkah untuk kita semua. Mohon maaf atas segala hilaf dan salahnya. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu minggu depan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.